Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penggeledahan barang yang dibawa warga Gadungan atas nama Adi dari Ngawi tadi. Aster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari gabung silat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung silat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung silat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung silat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng siang dulur-dulur, selamat siang. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah berita yang lumayan hangat menjadi pembahasan dulur-dulur PSJT ya dulur-dulur ya. Yang dimana ada seorang warga Gadungan yang berasal dari kota Ngawi, Jawa Timur. Di sini dia merantau di kota Pontianak, namun dia menjadi buronan di sana dulur-dulur. Dan yang lebih parahnya lagi dulur-dulur, ternyata posisinya di Pontianak ini dia mengaku sebagai warga PSJT. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan dia terhadap salah satu warga PSJT yang akhirnya meng-cross-check status warga PSJT tersebut benar atau tidak, berasal dari kota Ngawi, Jawa Timur. Dikonfirmasi oleh pengurus rayon yang dia akui sebagai tempat latihannya dulur-dulur, dia bukanlah siswa yang berasal dari rayon tersebut, apalagi warga yang disahkan dari rayon tersebut. Namun sayang, setelah dia diketahui sebagai warga Gadungan, justru dia melarikan diri. Pelariannya ini cukup panjang ya dulur-dulur ya, yang dimana informasi terakhir dia berada di kota Surabaya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dulur-dulur PSJT yang berada di wilayah Surabaya langsung membuat sebuah alibi dengan alasan untuk menampung kedatangan dia. Namun siapa kira kecurigaan warga Gadungan ini muncul lebih awal dulur-dulur. Dia merasa aneh dengan dulur-dulur PSJT yang pada saat itu menjemputnya di Surabaya. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun langsung melarikan diri dengan meninggalkan tas bawaannya. Hal ini sangat terencana ya dulur-dulur ya, yang dimana tas yang dia tinggal tersebut tidak ada barang elektronik maupun dompet dan sebagainya. Intinya barang-barang yang berharga lah. Di tas tersebut hanya ditemukan kaos-kaos komunitas PSJT dan bendera Aster. Namun konfirmasi terakhir dari dulur-dulur yang melacak keberadaan dia ini, dia sekarang berada di kota Ponorogo. Saya ingin tenis sandar mas, karo dulur Ponorogo, rencananya Mas Aldi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini dia, monggo dulur-dulurku silahkan dibantu untuk mengetahui keberadaan dari Mas Adi ini ya. Sebenarnya sangat simpel sekali untuk menyelesaikan permasalahan ini dulur-dulur. Apabila dia sudah mengakui bahwa dia ini merupakan warga PSJT Gadungan, pasti akan diarahkan untuk ikut latihan saja. Dimanapun dia mau tinggal, pasti akan dicarikan tempat latihan di sekitar situ. Hanya saja yang agak repot ini adalah kasus-kasus yang dia perbuat di kota Pontianak ini dulur-dulur. Yang kasusnya tersebut berupa meninggalkan sejumlah hutang di 2 warung area PT Sawit di Lamandau, Kalimantan Tengah, membawa kabur HP milik mandor tempat dia kerja dan beberapa kartu ATM, membawa kabur uang sejumlah 12 juta rupiah milik saudara Yanto. Saudara Yanto ini adalah penjual tempe yang dia kenal di Pontianak ya dulur-dulur ya. Dan yang lebih parahnya lagi dulur-dulur, dia juga menjelekkan nama baik salah satu dewan tingkat 2 PSJT di wilayah Pontianak sana dulur-dulur. Jadi kasusnya ini yang sangat sulit untuk diselesaikan nanti dulur-dulur, karena ini ya tergantung dirinya pribadi. Kalau masalahnya dengan PSJT, insya Allah dengan dia ikut latihan semua akan selesai, tinggal dia mengikuti prosesnya. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang dengan masyarakat sana ini dulur-dulur, ini kan agak berat dulur-dulur, karena harus dia selesaikan secara pribadi. Oke dulur-dulurku, semoga hal ini menjadi pembelajaran buat dulur-dulurku yang mungkin belum tergabung dalam organisasi pencaksilat. Karena zaman sekarang ini untuk menggunakan atribut pencaksilat tidak sembarang itu dulur-dulur. Karena yang dikhawatirkan bukannya apa ya kan, bila mana digunakan untuk melakukan tindak kriminal seperti hal ini dulur-dulur. Ini kan juga yang ikut jelek perguruannya atau organisasinya. Jadi semoga difahami oleh dulur-dulur semua bahwasanya menggunakan atribut organisasi atau perguruan, terutama persaudaraan sejahtera tidak segampang itu. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari gabung silat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung silat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat.